Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya bakalan ngajak teman-teman semua buat belajar seputar studi ekonomi media. Untuk tema kali ini kita bahas tentang ekonomi televisi di Indonesia. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Mendengar kata ekonomi, pasti kita selalu berpikiran tentang pendapatan atau penghasilan, keuangan, atau bahkan bisnis mungkin. Di Indonesia sendiri, stasiun-stasiun televisi sudah semakin banyak dan dijadikan sebagai lahan bisnis untuk pertumbuhan ekonomi perusahaan mereka. Untuk itu, kita akan cari tahu bagaimana sih perekonomian televisi yang ada di Indonesia. Kira-kira bagaimana? Ekonomi bisnis televisi di Indonesia. Kini, bisnis televisi menjadi navigasi bisnis dan ekonomi terdepan bagi pelaku bisnis di tanah air. Dengan kemunculan stasiun-stasiun televisi di Indonesia, menjadi kolerasi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dalam kepentingan industrial adalah pertumbuhan pasar. Untuk mempertahankan perekonomian televisi di Indonesia sendiri sudah sering terjadi penggantian informasi. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian penonton sehingga menjadi nilai tukar bagi televisi, seperti informasi politik dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang biasa dijadikan sebagai objek untuk bisa dijadikan nilai tukar bagi media televisi. Penayangan berita, acara hiburan seperti sinetron, acara anak-anak, acara edukasi juga menjadi nilai tukar tersendiri bagi televisi. Setelah mendapatkan penonton yang banyak, ini juga menjadi ketertarikan bagi pebisnis untuk melakukan penayangan iklan di televisi. Nah, begitu penjelasannya teman-teman. Berbicara mengenai perekonomian televisi di Indonesia, ternyata iklan merupakan sumber penghasilan terbesar dari televisi. Dikatakan sebagai sumber penghasilan terbesar karena iklan mampu memberikan keuntungan yang sangat besar terhadap televisi setiap satu kali penayangan iklan di televisi. Rating juga sangat berpengaruh. Semakin tinggi rating televisi, maka semakin tinggi pula bayaran yang didapatkan televisi. Serta semakin panjang durasi penayangan iklan, maka keuntungan yang didapatkan televisi juga akan semakin besar nih. Mereka menyebutnya sebagai belanja iklan. Ini merupakan grafik belanja iklan di tahun 2017, di mana RCTI menempati posisi pertama, sedangkan TVRI menempati posisi terakhir. TVRI menempati posisi terakhir karena stasiun televisi ini dibatasi nih penayangan iklannya sejak tahun 1980-an, dan ini merupakan peluang bisnis bagi pelaku televisi swasta. Nah, bagaimana nih jika pasar tidak menentu? Apa tindakan yang akan dilakukan televisi? Yuk simak penjelasan berikut ini. Ketidakpastian pasar sering menjadi masalah perekonomian televisi di Indonesia. Beberapa media melakukan spesialisasi vertikal sebagai penanganannya. Spesialisasi vertikal adalah penggabungan perusahaan dari berbagai jenis industri untuk mendapatkan kontrol atas proses produksi. Spesialisasi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berlipat sekaligus mengurangi ketidakpastian pasar yang bisa menghambat mekanisme produksi. Nah, begitu penjelasannya teman-teman. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua nih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.